Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara dan teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, dalam pemerenungan firman Tuhan dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini kita akan merenungi 3 poin besar yang pada akhirnya mampu mengajak kita merefleksikan poin-poin untuk hidup yang bisa kita renungkan. Maka dalam Markus 1:12 ayat 13 ini yang menjadi pokok refleksi kita pada pemerenungan minggu ini. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Maka teman-teman yang terkasih, poin yang pertama yang saya mau ajak refleksikan adalah bahwa tidak lama setelah kemuliaan pada waktu pembaptisan, datanglah yang namanya waktu perjuangan akan pencobaan. Maka satu hal muncul di sini secara jelas sehingga kita tidak dapat mengabaikannya. Apakah itu? Yaitu rohlah yang menuntun Yesus pergi ke padang gurun untuk dicobai. Maka kalau kita melihat dan mengingat roh yang sebelumnya turun ke atasnya pada waktu baptisan, roh itulah yang kini menuntun dia untuk dicobai. Maka dalam poin pertama ini adalah poin yang bagi saya cukup menarik. Maka teman-teman yang terkasih, dalam kehidupan ini, seseorang tidak mungkin menghindar dari serangan pencobaan. Akan tetapi satu hal yang pasti, bahwa pencobaan itu tidak didatangkan kepada kita, kepada diri kita supaya kita jatuh, supaya kita itu hancur. Pencobaan itu didatangkan untuk menguatkan urat dan otot akal, juga hati bahkan jiwa kita dikuatkan. Pencobaan itu tidak dimaksudkan agar kita itu porak-poranda, tetapi demi kebaikan kita. Pencobaan itu dimaksudkan sebagai ujian agar kita menjadi pejuang dan atlet yang lebih baik bagi Allah, baik bagi kemuliaan Allah. Maka kita bisa membayangkan ada seorang anak yang menjadi pemain bola. Bayangkan juga bahwa ia bermain dengan baik dalam tim yang kedua, sehingga orang akan melihatnya sebagai pemain yang menjanjikan. Apakah yang akan diperbuat oleh manajer tim tersebut? Tentu saja, teman-teman yang terkasih, manajer tim tidak akan menempatkan anak itu di tim yang ketiga, di mana ia dapat bermain dengan mudah, bahkan tidak pernah mengeluarkan keringat. Manajer akan menempatkan ia di tim utama. Mengapa?
bahwa ia akan diuji dengan yang lebih berat dan memperoleh kesempatan untuk membuktikan siapa dirinya. Dan itulah maksud pencobaan, yaitu untuk memampukan kita, membuktikan kemanusiaan kita, dan untuk bertumbuh lebih kuat dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Itu poin yang pertama yang bagi saya menarik dalam Injil minggu ini. Poin yang kedua dikatakan 40 hari. Maka 40 hari adalah sebuah ungkapan yang tidak boleh dimengerti secara harfiah. Ini merupakan ungkapan yang lazim dalam bahasa Ibrani yang mau mengungkapkan atau melukiskan mengenai kurun waktu tertentu. Maka Musa dikatakan berada di atas gunung bersama Allah selama 40 hari. Dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran 24 ayat 18. Selama 40 hari Elia berjalan dengan kekuatan dari makanan yang diberikan oleh malaikat kepadanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka sama seperti kita menggunakan ungkapan kurang lebih seminggu, demikian pula ternyata orang-orang Ibrani mengungkapkan ungkapan 40 hari bukan secara harfiah, melainkan hanya menunjukkan pada suatu kurun waktu tertentu. Maka ini yang menjadi penting juga, bahwa kita melihat dalam Injil hari ini dikatakan mengenai waktu, dan mengenai waktu itu pula yang harus dipahami bahwa itu sebuah ungkapan kurun waktu. Dan yang ketiga dalam poin yang menarik juga adalah dikatakan yang mencobai Yesus adalah Satan. Dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan konsep tentang Satan yang cukup menarik. Kalau saya bercerita tentang Satan, maka banyak teman-teman yang begitu langsung memfokuskan diri karena menjadi bahasan yang menarik. Tapi kalau membahas tentang Allah yang lebih besar, maka seringkali hanya angin biasa. Maka Satan ini yang saya mau bahas dalam poin yang ketiga. Teman-teman, mengenai perkembangan konsep tentang Satan. Kalau kita masih ingat, kata Satan dalam bahasa Ibrani itu hanya berarti musuh atau lawan. Maka dalam Perjanjian Lama, kata tersebut berulang-ulang dipergunakan untuk saingan atau lawan dari kita, manusia. Malaikat Tuhan adalah Satan yang menghalang-halangi jalan Bileam. Dikatakan dalam kitab Bilangan 22 ayat 22. Orang Filistin takut bahwa Daud bisa menjadi Satan mereka, musuh mereka. 1 Samuel 29 ayat 4. Juga dikatakan bahwa Daud menganggap Abisai sebagai satannya, sebagai lawannya, sebagai musuhnya. Dalam 2 Samuel 19 ayat 22. Salomo memberitakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya damai dan kekayaan, sehingga ia tidak mempunyai Satan yang menantangnya. 1 Raja-Raja 5 ayat 4. Maka kata ini mula-mula berarti musuh dalam makna yang seluas-luasnya. Namun, kemudian maknanya menyempit. Kata itu mulai bermakna oknum yang mendakwa suatu perkara terhadap seseorang. Dalam arti inilah, kata ini dipergunakan dalam kitab Ayub pasal 1. Di situ Satan tidak lain daripada salah satu anak-anak Allah. Tetapi tugas khususnya adalah untuk memperhatikan manusia dan mencari kasus yang bisa memberatkan seseorang manusia itu di hadirat atau di hadapan Allah sendiri. Ia adalah pendakwa manusia di hadapan Allah. Dan kata ini dipergunakan dalam arti dalam ayat 2 ayat 2 dan Zakaria 3 ayat 2. Maka tugas Satan adalah untuk mengatakan segala hal yang dapat dipergunakan untuk melawan manusia. Dan sebutan lain untuk Satan adalah iblis.
Kata iblis ini berasal dari kata Yunani, diabolos, yang secara harfiah berarti pemfitnah. Kata ini merupakan pengembangan dari makna. Seorang yang mencari tahu segala sesuatu yang dapat dikatakan untuk menentang seseorang. Kemakna seseorang yang secara sengaja dan karena dendam mendakwa manusia di hadirat Allah sendiri. Namun dalam perjanjian lama, Satan masih sebagai utusan khusus Allah, belum menjadi lawan yang utama dan membahayakan bagi Allah. Ia adalah lawan dari manusia. Namun kini makna kata ini semakin menyempit. Melalui pengalaman hidup di pembuangan, orang-orang Yahudi belajar sesuatu dari pemikiran orang-orang Persia. Pemikiran orang Persia didasarkan pada konsep bahwa ada dua kuasa di alam semesta ini. Ada dua kuasa di alam semesta ini. Yang pertama adalah kuasa terang dan yang kedua adalah kuasa gelap. Ormuz dan Ahriman. Gelap, terang, gelap. Ormuz dan Ahriman. Dan seluruh alam merupakan arena perperangan antara keduanya. Dan ternyata manusia itu harus memilih berpihak kepada siapa dalam peperangan kosmis tersebut. Pada intinya, itulah sebetulnya gambaran tentang kehidupan yang kita lihat dan yang kita rasakan. Singkatnya, ada Allah dan musuh Allah dalam dunia ini. Dan itu hampir tidak dapat dihindarkan bahwa Satanlah yang dipandang sebagai musuh besar. Itulah arti namanya. Manusia selalu memandangnya demikian. Satan menjadi hakikat dari segala sesuatu yang menentang Allah. Maka bila kita melihat dalam perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa iblis atau Satanlah yang ada di balik penyakit-penyakit dan juga penderitaan manusia. Dalam Lukas 13 ayat 16. Satanlah yang menggoda Yudas. Lukas 20 ayat 3. Terhadap iblislah kita harus berperang. 1 Petrus 5 ayat 8, 9. Juga Yakobus 4 ayat 7. Dan kuasa iblis yang telah dikalahkan oleh karya Kristus. Dikatakan lagi, setanlah yang telah ditentukan untuk dihukum pada penghakiman terakhir. Matius 25 ayat 41. Dan iblis adalah kuasa yang menentang Allah. Maka di sini kita temukan seluruh hakikat dari cerita pencobaan. Yesus harus memutuskan bagaimana ia harus melaksanakan pekerjaannya. Ia sadar akan tugas yang berat dan ia sadar pula akan kuasa-kuasa yang dahsyat. Maka Allah berkata kepada Yesus, "Bawalah kasih-Ku kepada manusia. Kasihilah mereka sampai Engkau mati untuk mereka. Taklukkanlah mereka dengan kasih yang tidak bisa ditaklukkan meskipun Engkau akan mengakhirinya di atas sebuah salib." Dan iblis berkata kepada Yesus, "Pergunakanlah kuasamu untuk menghancurkan manusia, musnahkan musuh-musuhmu, menangkan dunia ini dengan kekuatan dan kekuasaan dan pertumpahan darah." Allah berkata kepada Yesus, "Dirikanlah pemerintahan kasih." Iblis berkata kepada Yesus sebaliknya, "Dirikanlah diktator kekuasaan." Pada hari itu, Yesus memilih antara jalan Allah dan juga jalan musuh Allah. Maka teman-teman yang terkasih dalam Kristus, apa pemerenungan yang bisa kita refleksikan dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini? Maka yang pertama yang saya mau ajak untuk teman-teman yang terkasih adalah yang pertama, apakah aku bisa melihat pencobaan dalam kerangka berpikir Allah yang mau mengembangkan kita? Atau malah kita memilih
dalam cara berpikir kita, bahkan setan, bahwa penggodaan itu adalah sesuatu yang mau menghancurkan, mematikan, dan memporak-porandakan hidup kita. Itu pilihan Anda. Apakah Anda bisa memilih sesuatu yang tepat dan itulah yang Anda jalankan dalam seluruh kehidupan Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau ajak refleksikan dalam Minggu Prapaskah yang pertama sebagai Minggu Rahmat ini, kalau konsep setan saja itu mengalami perubahan, maka bisa dilihat dan dirasakan pula bahwa bentuk kerusakan setan pun itu juga mengalami perubahan yang makin lama makin canggih dan bahkan tak terlihat. Maka saya mau mengajak Anda dalam refleksi Prapaskah yang pertama ini adalah mari kita sadari bahwa godaan setan itu selalu ada dalam seluruh kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi perjuangan kita bersama Allah. Terlebih semangat perjuangan pertobatan kita itu pasti tidak mungkin lepas dari yang namanya godaan setan. Dan saya pasti bisa meyakini Anda memahami apa yang saya katakan. Bahwa setiap Anda mau mengalami pertobatan, setiap Anda mau mengalami pantang dan puasa, disitulah juga setan hadir untuk menggoda Anda dan merusak niat baik Anda. Maka sadari itu, buka kedok setan itu sehingga kita pada akhirnya juga bisa melawannya, bahkan juga bisa membawa diri kita kepada pilihan yang tepat, bukan yang sebaliknya. Maka di dalam masa Prapaskah ini, mari kita membuka diri lebih baik di hadapan Allah, sambil juga memohon rahmat kekuatan dalam menghadapi segala godaan di masa yang penuh rahmat ini. Demikianlah semoga pemerenungan kita minggu ini dapat membantu Anda, dan semoga juga masa perjuangan ini menjadi masa yang baik untuk Anda, dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Maka mari kita hening sejenak.